Apa yang terjadi jika Anda ejakulasi setiap hari? Ini adalah pertanyaan yang banyak difikirkan pria, tetapi mungkin ragu untuk menanyakannya. Di dunia yang penuh dengan informasi yang saling bertentangan, sulit untuk mengetahui mana yang sehat dan mana yang tidak. Apakah ini tanda libido yang sehat atau justru terlalu berlebihan? Inilah Solusi Intim bersama saya Dr. Rehana Magdalena, dokter yang berfokus pada kesehatan seksual pasangan. Sebelum membahas episode kita kali ini, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika konten kami dirasa bermanfaat, silahkan tinggalkan komentar dari kota mana Anda berasal, agar kami tahu sampai di mana konten kami tersebar. Mari kita mulai pembahasannya. Hari ini, kita akan membahas topik ini secara langsung. Kita akan memberikan pandangan seimbang berbasis fakta tentang sains di balik ejakulasi harian. Kita tidak akan memberikan jawaban sederhana ya atau tidak, karena kenyataannya jauh lebih kompleks. Sebagai gantinya, kita akan melihat baik potensi manfaat maupun kemungkinan masalah yang berkaitan dengan frekuensi ini. Kita akan mulai dengan 5 manfaat potensial yang ditunjukkan oleh penelitian bisa didapat dari ejakulasi setiap hari. Lalu, kita akan beralih membahas 5 potensi masalah yang perlu Anda ketahui. Pada akhir pembahasan ini, Anda akan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana kebiasaan yang sangat pribadi ini dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental Anda. Mari mulai dengan sisi positifnya. Apa saja manfaat potensial ejakulasi setiap hari? Memicu produksi hormon kesenangan. Ketika Anda ejakulasi, otak melepaskan campuran bahan kimia yang membuat Anda merasa senang. Ini termasuk endorfin, pereda nyeri alami tubuh sekaligus peningkat suasana hati, dopamin neurotransmitter yang terkait dengan rasa senang dan penghargaan, serta oksitosin yang dikenal sebagai hormon cinta karena memicu ikatan dan relaksasi. Ada juga serotonin yang membantu mengatur suasana hati dan menambah rasa bahagia. Inilah alasan mengapa setelah orgasme, Anda sering merasa rileks, bahagia, dan puas. Pelepasan hormon ini secara rutin dapat meningkatkan mood secara keseluruhan dan mengurangi stres. 3. Mendorong vasodilatasi, pelebaran pembuluh darah. Selama gairah seksual dan orgasme, detak jantung meningkat dan aliran darah membaik di seluruh tubuh. Proses ini membantu pembuluh darah melebar, yang baik untuk kesehatan kardiovaskular. Sirkulasi darah yang lancar memastikan oksigen dan nutrisi tersalurkan dengan baik ke semua organ dan jaringan. Dalam jangka panjang, ini dapat meningkatkan kesehatan jantung dan bahkan menurunkan tekanan darah. 4. Mengurangi risiko kanker prostat. Beberapa penelitian besar telah membahas kaitan ini. Salah satunya adalah studi jangka panjang dari Harvard University terhadap lebih dari 30.000 pria selama hampir 20 tahun. Hasilnya, yang dipublikasikan di jurnal European Urology menunjukkan bahwa pria yang sering ejakulasi, setidaknya 21 kali per bulan, memiliki risiko lebih rendah terkena kanker prostat dibanding yang lebih jarang ejakulasi. Teori yang mendasari adalah bahwa ejakulasi sering membantu membersihkan prostat dari zat berbahaya dan sel-sel lama yang dapat menumpuk dan menjadi kanker. 5. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan gairah seksual dan orgasme dapat meningkatkan kadar antibodi tertentu, seperti imunoglobulin A yang menjadi garis pertahanan pertama tubuh terhadap virus dan bakteri. Selain itu, efek pengurangan stres dari orgasme juga membantu, karena stres kronis diketahui melemahkan kekebalan tubuh. Sekarang mari kita lihat sisi negatifnya. Pertama, menjadi perilaku kompulsif secara psikologis. Perlu dibedakan antara kebiasaan sehat dan perilaku kompulsif. Jika Anda menikmatinya setiap hari tanpa dampak negatif, itu biasanya tidak masalah. Namun jika muncul dorongan tak terkendali hingga mengganggu pekerjaan, kehidupan sosial atau tanggung jawab, itu bisa menjadi kompulsif dan menimbulkan rasa bersalah atau malu. Yang kedua, digunakan sebagai penopang emosional.
Banyak orang menggunakan masturbasi dan ejakulasi untuk mengatasi stres, kecemasan, atau kesedihan. Hormon kesenangan memberi kelegaan sementara, tapi jika ini menjadi satu-satunya cara mengatasi emosi, Anda akan kesulitan mengembangkan strategi coping yang lebih sehat, seperti olahraga, meditasi, atau curhat. Yang ketiga, menurunkan jumlah sperma. Tubuh memerlukan waktu sekitar 72 jam untuk memproduksi dan mematangkan sperma secara penuh. Ejakulasi setiap hari dapat mengurangi konsentrasi sperma per ejakulasi. Ini tidak menjadi masalah bagi kebanyakan pria, tapi jika sedang berusaha memiliki anak, sebaiknya beri jeda 2 hingga 3 hari agar peluang pembuahan lebih besar. 4. Menurunkan gairah seksual atau libido. Terlalu sering ejakulasi dapat membuat sistem penghargaan otak terbiasa dengan pelepasan hormon kesenangan, sehingga Anda memerlukan lebih banyak rangsangan untuk merasakan kenikmatan yang sama. Selain itu, masa refraktori atau waktu pemulihan setelah orgasme bisa membuat keinginan seksual Anda berada di level rendah secara konstan. 5. Memicu ejakulasi dini atau disfungsi ereksi. Kebiasaan masturbasi cepat setiap hari dapat melatih tubuh untuk balapan menuju orgasme yang berpotensi menyebabkan ejakulasi dini saat berhubungan. Kekhawatiran soal performa ini juga dapat memicu disfungsi ereksi psikologis, di mana rasa takut gagal justru membuat ereksi sulit dipertahankan. Jadi, apa yang terjadi jika Anda ejakulasi setiap hari? Tidak ada jawaban tunggal yang berlaku untuk semua orang. Ada manfaat besar, mulai dari meningkatkan mood dan tidur, hingga menurunkan risiko kanker prostat, tetapi juga ada risiko seperti perilaku kompulsif, penurunan kualitas sperma, atau masalah performa seksual. Kuncinya adalah keseimbangan dan kesadaran diri. Jika hal ini membuat Anda merasa baik, mengurangi stres dan tidak mengganggu hidup Anda, kemungkinan itu sehat untuk Anda. Namun, jika sudah menjadi kompulsif, digunakan untuk menghindari emosi, atau menyebabkan masalah dalam kehidupan seksual, saatnya mengevaluasi kembali. Untuk kekhawatiran terkait kesehatan seksual, sebaiknya konsultasikan dengan dokter atau profesional kesehatan mental. Akhirnya, kita sudah berada di ujung pembahasan materi kita kali ini. Silakan Anda jelajahi konten-konten kami yang lain agar wawasan Anda tentang gaya, posisi, komunikasi dengan pasangan semakin bertambah dan hubungan Anda di kala malam tetap romantis dan bahagia. Jika Anda merasa materi kesehatan seksologi ini dapat bermanfaat untuk orang lain yang juga memiliki keingintahuan yang besar seperti Anda, silahkan bagikan. Anda akan menanam satu kebaikan yang akan berdampak pada kebahagiaan pasangan lain. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channel Solusi Intim agar Anda lekas mengetahui tips-tips terbaru seputar seksologi dan kesehatan intim.